Mees Hilger sebut ada banyak pemain keturunan di Belanda yang berpotensi bela timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Pemain timnas Indonesia, Mees Hilgers menyebut ada banyak pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia. Bahkan, di Belanda, Mees menyebut jumlah pemain keturunan hingga ratusan bahkan ribuan. Timnas Indonesia belakangan menambah kekuatan dengan melakukan naturalisasi pada beberapa pemain keturunan. Paling baru, ada nama Ula Romeni, Dion dan Gepens yang segera resmi menjadi WNI dan melakukan debut. Setelah Ula, ada beberapa pemain keturunan lain yang bakal mendapat status WNI. Salah satu dari mereka adalah Jairo Reydewald. Upaya untuk menambah kekuatan lewat pemain keturunan masih belum usai. Sebab, ada nama Pascal Stuijk dan Ian Maatsen yang juga masuk dalam daftar naturalisasi. Menurut Mees banyak pemain keturunan yang tertarik untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, saat di Belanda, dia mendapat informasi jika jumlah pemain keturunan mencapai ribuan. Dengan impact masuknya beberapa pemain seperti Jay dan Kevin ini, ternyata membawa berita yang luar biasa di media Eropa terkhusus di Belanda, kata Mees di kanal YouTube FT20. Itu memancing pemain keturunan lain yang ada di Belanda melirik Indonesia karena apa? Hasil dari teman-teman yang sudah ikhlas, ada ratusan atau ribuan pemain-pemain yang potensial yang masih punya keturunan Indonesia, imbuh Hilgers. Naturalisasi pemain tidak dilarang oleh FIFA, pemerintah Indonesia juga sudah punya perangkat undang-undang yang mengaturnya. Namun, belakangan program naturalisasi menjadi diskusi yang cukup menarik. Bagi Hilgers, semakin banyak pemain keturunan yang tertarik membela timnas Indonesia, itu akan membawa dampak positif bagi peningkatan prestasi skuad Garuda. Jadi, kalau suatu hari mereka ini ingin membela negeri asalnya, ya tentu buat kita ini positif, ucap Hilgers. Saya sendiri percaya bahwa akan semakin banyak pemain yang memiliki darah Indonesia ingin memperkuat timnas suatu hari nanti, lanjutnya. Tentu kita akan semakin kuat, semakin percaya diri dengan adanya event-event besar yang ada di depan mata, tegas Hilgers. Dean James, nenek saya dari Surabaya, PSSI belum menghubungi. Stok pemain keturunan untuk timnas Indonesia seakan tak pernah habis. Salah satu pemain keturunan yang bisa dilirik adalah pemain Go Ahead Eagles, Dean James. Dean James merupakan bek kiri milik Go Ahead Eagles yang mengaku memiliki darah keturunan Surabaya, Jawa Timur. Pengakuan ini dibuatnya dalam wawancara bersama akun Instagram Arsip Timnas pada Oktober lalu, di mana darah Surabaya di tubuh Dean James didapat dari sang nenek. Meski memiliki darah Surabaya dan eligible untuk membela timnas Indonesia, Dean James ternyata belum dihubungi PSSI. Padahal, bek berusia 24 tahun itu terbuka untuk membela Panji Merah Putih. Nenek saya lahir di sana, Surabaya, ya PSSI belum pernah menghubungi saya, kata Dean James, dikutip dari akun Arsip Timnas. Ya saya terbuka untuk itu, membela Indonesia, bermain untuk tim nasional adalah sebuah mimpi, lanjut jebolan Akademi FC Volendam itu. Diakini PSSI sendiri belum bergerak mendekatinya karena menumpuknya stok bek kiri timnas Indonesia saat ini. Di sektor tersebut, timnas Indonesia memiliki 3 pemain top seperti Kelvin Verdong, Shane Patinama, dan Pratama Arhan. Terlepas dari pengakuannya itu, menarik untuk membahas sepak terjang Dean James. Seperti apa kiprahnya di Belanda? Rekam jejak Dean James. Dean James merupakan pemain keturunan Indonesia berkebangsaan Belanda yang lahir pada 30 April 2004 atau saat ini berusia 24 tahun. Karirnya bermula di klub lokal RKSV Ducos Leiden sejak 2004, sebelum akhirnya pindah ke Akademi Ajax Amsterdam pada 2008. 6 tahun kemudian, Dean James bergabung Akademi FC Volendam. Di klub ini, ia berhasil naik kelas secara bertahap, dari tim akademi ke tim U17, U19, U21, dan berlanjut ke tim senior. Debutnya di kancah senior sendiri terjadi pada musim 2020-2021, di mana ia jadi pilihan utama FC Volendam di ajang Eerste Divisie, kasta kedua Belanda.
Sejak debutnya itu, Dean James telah mencatatkan 55 penampilan bagi FC Volendam dan berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist. Saat kontraknya habis pada 2023, Dean James kemudian dipinang Go Ahead Eagles secara gratis. Sayangnya, musim perdananya bersama klub itu tak berjalan mulus. Usai pindah ke Go Ahead Eagles, Dean James harus didera cedera yang membuatnya jarang mendapatkan kesempatan bermain. Barulah di musim keduanya atau musim 2024-2025 ini, Dean James mulai menjadi andalan. Hingga artikel ini dibuat, ia telah tampil sebanyak 15 kali di berbagai ajang. Bahkan di musim ini, dirinya berhasil mencetak gol perdana bagi Go Ahead Eagles saat menghadapi bek kiri timnas Indonesia, Kelvin Verdong, dan Ennecke Nijmegen. Di laga kontra Kelvin Verdong itu, Dean James mencetak gol lewat tendangan bebas dan membawa Go Ahead Eagles menang 5-0 atas Ennecke Nijmegen. Mengenai potensinya membela timnas Indonesia, Dean James sendiri bisa langsung bergabung andai naturalisasinya diproses. Pasalnya hingga saat ini, Dean James belum pernah sekalipun membela tim nasional, sehingga proses naturalisasinya diyakini takkan berjalan rumit. Dua pemain keturunan, Pascal Stuich dan Ian Maatsen merupakan nama yang paling diinginkan supporter timnas untuk bisa membela skuad Garuda. PSSI pun masih berusaha untuk membujuk keduanya. Pascal Stuich dan Ian Maatsen bisa dibilang pemain keturunan grade A, sebab mereka telah mentas di Liga Champions serta punya kualitas apik. Saat ini, Pascal Stuich membela Leeds United, sedangkan Ian Maatsen berkarir di Aston Villa. Walau sudah dibujuk untuk membela skuad Garuda, nyatanya kedua pemain tersebut masih enggan. Hal ini diungkapkan oleh Arya Sinulinga yang merupakan anggota Exco PSSI. Timnas Indonesia sangat ingin Pascal Stuich atau Ian Maatsen membela timnas, ucap Arya dikutip dari YouTube miliknya Arya Sinulinga. Namun, kedua pemain tersebut sampai saat ini belum mengatakan yes kepada kita, jadi persoalannya bukan di kita, tapi ada di kedua pemain tersebut, imbuhnya. Meski demikian, Arya menyebutkan PSSI belum menyerah untuk membujuknya untuk dinaturalisasi. Bahkan federasi sudah punya sosok khusus untuk menggoda dua pemain itu. Tinggal sekarang dengan Pak Erik sebagai ketum PSSI lewat networking beliau bisa menggoda pemain tersebut, yaitu harapan kita bersama, ujar Arya lagi. Tapi ada bocoran yang saya dapat memang ada tugas yang diberikan oleh federasi untuk terus mendekati Pascal Stuich dan Ian Maatsen sampai mereka ingin bela Indonesia, tukasnya. Daftar Starting 11 Timnas Indonesia tahun 2025, dengan jersey tandang dan desain yang baru dan lebih elegan, lengan panjang dengan corak berwarna putih serta garis hitam di leher menambah kostum ini lebih mempesona dan lebih menyala. Ini adalah komposisi terbaik jika seandainya tim Garuda tidak mendapat akumulasi kartu kuning dan kartu merah, serta semua pemain dalam kondisi dan stamina yang fit alias tidak cedera. Posisi penjaga gawang ditempati oleh Martin Paes. Martin Paes berumur 26 tahun, klub saat ini FC Dallas yang bermain di Major League Soccer Amerika Serikat. Harga pasar Martin Paes ditaksir mencapai di angka 31,29 miliar. Posisi bek kiri ditempati oleh Justin Hubner. Justin Hubner berumur 21 tahun, bermain untuk klub Wolverhampton Wanderers di kasta tertinggi Liga Utama Inggris atau Premier League. Namun saat ini Justin belum masuk tim senior Wolves. Justin masih main di Wolves kelompok umur U21. Harga pasar Justin Hubner ditaksir mencapai di angka 5,21 miliar. Posisi center back ditempati oleh Bang Jai alias Jai Itzes, yang sekaligus merangkap kapten tim Garuda, dan juga merupakan tembok tangguh, kokoh, dan sangat sulit ditembus. Bang Jai saat ini berumur 24 tahun, bermain untuk klub Venezia FC di kasta tertinggi Liga Serie A Italia. Harga pasar Bang Jai ditaksir mencapai di angka 52,14 miliar. Posisi bek kanan ditempati oleh Mees Hilgers, yang merupakan pemain termahal di tim Garuda saat ini, sekaligus bek kanan terbaik dari Eredivisie atau Liga Utama Belanda.
Mees Hilgers berumur 23 tahun, dan bermain untuk klub FC Twente di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Harga pasar Mees Hilgers ditaksir mencapai di angka 156,43 miliar. Wingback kiri ditempati oleh Kelvin Verdonk. Verdonk merupakan sosok bek tangguh, kokoh dan sulit ditembus, juga punya kemampuan daya jelajah dan dribbling yang baik. Verdonk seakan-akan punya 4 paru-paru karena bisa berlari sepanjang 90 menit tanpa pernah merasakan lelah sedikit pun. Beruntung sekali kita tim Garuda mendapatkan pemain sekelas Kelvin Verdonk ini. Kelvin Verdonk saat ini berusia 27 tahun, dan bermain untuk klub NEC Nijmegen di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Harga pasar Kelvin Verdonk ditaksir mencapai di angka 43,45 miliar. Posisi gelandang tengah pertama ditempati oleh Jairo Riedewald. Kualitasnya sebagai gelandang bertahan tidak usah diragukan lagi. Jairo Riedewald memang belum sepenuhnya menjadi WNI atau warga negara Indonesia, namun Mimin percaya proses naturalisasi hanya tinggal tunggu waktu saja. Seperti yang kita ketahui Ketua Umum PSSI Erick Thohir selalu bekerja dalam mode senyap, tiba-tiba ada saja kejutan yang diberikan siapa pemain naturalisasi selanjutnya yang akan diproses. Kalaupun seandainya Jairo gagal dinaturalisasi, kita masih punya pengganti Jairo yang menurut Mimin tidak kalah kualitasnya yaitu Ivar Jenner. Jairo Riedewald saat ini berusia 28 tahun, dan bermain untuk klub Royal Antwerp di kasta tertinggi Liga Pro Belgia. Harga pasar Jairo saat ini mencapai di angka 38,24 miliar. Posisi gelandang tengah kedua ditempati oleh Tom Haye. Tom saat ini berumur 29 tahun, bergabung untuk klub Almere City di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Harga pasar Tom Haye mencapai di angka 26,07 miliar. Wingback kanan ditempati oleh Kevin Dix. Kevin Dix Bakarbesi adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai bek untuk klub Danish Superliga, klub Copenhagen. Selanjutnya Kevin akan bermain untuk klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach mulai musim depan tahun 2025-2026. Harga pasar Kevin Dix ditaksir mencapai di angka 78,22 miliar. Gelandang serang kiri ditempati oleh Ragnar Oratmangun. Ragnar saat ini berumur 27 tahun, dan bermain untuk klub Liga Pro Belgia FC Dender. Harga pasar Ragnar ditaksir mencapai di angka 10,43 miliar. Gelandang serang kanan ditempati oleh Eliano Reijers, yang merupakan adik kandung dari salah satu gelandang terbaik di dunia, Tijani Reijers. Eliano berumur 24 tahun, dan saat ini bermain untuk klub PEC Zwolle di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Harga pasar Eliano ditaksir mencapai di angka 9,56 miliar. Posisi striker dipercayakan kepada Ula Romeni. Ula saat ini berumur 24 tahun, dan bermain untuk klub Oxford United di kasta kedua Liga Inggris atau Liga Championship Inggris. Harga pasar Ula Romeni ditaksir mencapai di angka 22,60 miliar. Selanjutnya untuk pemain cadangan atau pemain pengganti. Rizky Ridho akan menjadi pemain pelapis bagi Mees Hilgers di posisi bek kanan, jika seandainya Mees Hilgers mengalami cedera. Rizky Ridho berumur 23 tahun, bermain untuk klub Persija Jakarta di BRI Liga 1 Indonesia. Harga pasar Rizky Ridho ditaksir mencapai di angka 8,69 miliar. Marcelino Ferdinand. Marcelino diproyeksikan akan menjadi pemain pelapis bagi Eliano Reijers atau Ragnar Oratmangun sebagai gelandang serang, baik di posisi kiri maupun kanan, jika seandainya Eliano atau Ragnar mengalami cedera, atau mendapat akumulasi kartu kuning dan merah. Marcelino masih berumur 20 tahun, bermain untuk klub Oxford United di kasta kedua Liga Inggris atau Liga Championship Inggris. Harga pasar Marcelino ditaksir mencapai di angka 5,21 miliar. Ivar Jenner.
Ivar Jenner diproyeksikan akan menjadi pemain pelapis bagi Jairo Riedewald sebagai gelandang tengah, jika seandainya Jairo gagal dalam proses naturalisasi. Ivar saat ini masih berumur 21 tahun, bermain untuk klub FC Utrecht di kasta tertinggi Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Namun, Ivar Jenner belum bisa tembus tim senior Utrecht, dan lebih banyak bermain di kelompok umur FC Utrecht U21. Harga pasar Ivar Jenner ditaksir mencapai di angka 6,08 miliar. Rafael Struijk. Rafael Struijk diproyeksikan akan menjadi pemain pelapis bagi Ula Romeni sebagai striker atau sebagai gelandang serang, jika seandainya Ula Romeni atau pemain gelandang serang tim Garuda mengalami cedera atau mendapat akumulasi kartu kuning dan merah. Struijk saat ini masih berumur 21 tahun, bermain untuk klub Brisbane Roar FC di kasta tertinggi Liga Utama Australia atau A-League Men. Harga pasar Rafael Struijk ditaksir mencapai di angka 3,48 miliar. Sandy Walsh. Sandy Walsh diproyeksikan akan menjadi pemain pelapis bagi Kevin Dix sebagai wingback kanan, jika seandainya Kevin Dix mengalami cedera atau mendapat akumulasi kartu kuning dan merah. Sejatinya Sandy Walsh bisa bermain di banyak posisi atau versatile, namun selama kepelatihan era Shin Tae-yong Sandy lebih banyak bermain sebagai wingback kanan di tim Garuda. Sandy Walsh berumur 29 tahun, bermain untuk klub KV Mechelen di kasta tertinggi Liga Pro Belgia. Harga pasar Sandy Walsh ditaksir mencapai di angka 17,38 miliar. Shane Patinama. Shane Patinama diproyeksikan akan menjadi pemain pelapis bagi Justin Hubner sebagai bek kiri, Kelvin Verdong sebagai wingback kanan, jika seandainya Justin atau Kelvin Verdong mengalami cedera atau mendapat akumulasi kartu kuning dan merah. Shane Patinama berumur 26 tahun, bermain untuk KAS Eupen di kasta kedua Liga Belgia atau Divisi 1A Belgia. Harga pasar Shane Patinama ditaksir mencapai di angka 5,21 miliar. Demikian perkiraan The Dream Team dan The Winning Team dari Mimin. Bagaimana guys menurut kalian penampilan tim Garuda dengan jersey terbarunya berwarna putih dan lengan panjang? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dengan The Dream Team dan The Winning Team ini, semoga tim Garuda mampu memetik poin sempurna pada 4 sisa laga di kualifikasi Piala Dunia Round 3, di grup neraka alias grup C ini, guna memuluskan jalan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Karena dengan kemenangan, maka tim Garuda bakal dipastikan akan mengkudeta posisi Australia di peringkat kedua di grup C ini. Mimin yakin dan percaya, dengan komposisi starting line up seperti yang sudah Mimin jabarkan tadi, skuad Garuda punya potensi besar untuk mengalahkan semua lawan berat di grup C ini. Apalagi dengan racikan dari pelatih utama Patrick Kluivert dibantu asisten trio Belanda Gal, Gerald van den Burg, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, tentunya aroma khas total football akan terlihat dalam permainan tim Garuda. Tidak perlu main cantik, tapi yang terpenting hasil akhir mampu membawa kemenangan bagi tim Garuda. Kita doakan bersama-sama guys, agar tim Garuda mampu mendapatkan hasil maksimal alias kemenangan di 4 sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, amin. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert ungkap rencananya jelang Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Pelatih asal Belanda itu mengatakan akan menganalisa 5 laga terakhir Timnas Australia dan Bahrain. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2025. Patrick Kluivert pun mengatakan jika dirinya akan menganalisa 5 laga terakhir Timnas Australia dan Bahrain. Hal itu dilakukan sebagai salah satu rencananya jelang kedua laga penting tersebut. Bagi saya ini pertandingan yang sangat penting, laga pertama saya sebagai pelatih Timnas Indonesia, kata Patrick Kluivert. Tentu saya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, saya dan staf akan menganalisa 5 pertandingan terakhir Australia dan Bahrain, lanjutnya. Selain itu, Patrick Kluivert juga mengatakan hal yang harus dilakukan Timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain. Pelatih yang merupakan legenda sepak bola Belanda itu ingin skuad Garuda percaya diri dan meminta anak asuhnya bekerja keras sampai titik darah penghabisan.
Seperti yang kita tahu memang Australia dan Bahrain ini memang tim kuat saat ini, makanya persiapan ini yang terpenting dari pemain sendiri, dari hati pemain bagaimana, ujarnya. Saya minta kepada para pemain, harus percaya diri, jangan sampai rasa percaya diri hilang. Saya meminta pemain berusaha sekuat tenaga demi nama Indonesia, demi masyarakat Indonesia, pungkas Patrick. Pelatih Timnas Australia, Tony Popovic, menyatakan kewaspadaannya terhadap Timnas Indonesia jelang pertemuan kedua tim dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret mendatang. Menurut Tony, skuad Garuda kini memiliki kekuatan baru dengan kehadiran striker naturalisasi asal Belanda, Ole Romeni, yang akan resmi bergabung dalam tim. Kami melihat perubahan besar pada Indonesia, terutama di lini depan. Kehadiran Romeni menambah dimensi baru dalam serangan mereka, ungkap Tony. Romeni, yang saat ini bermain di kasta kedua Liga Inggris bersama Oxford United, diyakini akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan Australia. Tony mengaku telah mempelajari gaya permainan sang striker saat bermain di Eropa, dan menilai Romeni memiliki kemampuan teknis yang mumpuni serta insting gol yang tajam. Dia bukan hanya pencetak gol, tetapi juga pemain yang bisa membuka ruang dan menciptakan peluang. Kami harus sangat disiplin saat menghadapi Indonesia nanti, tambah Tony. Selain Romeni, Tony juga menyebut bahwa pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert membuat mereka semakin sulit ditebak. Menurutnya, Kluivert adalah pelatih dengan pengalaman internasional yang mampu membawa perubahan signifikan dalam gaya bermain tim. Kluivert memiliki rekam jejak luar biasa. Dia paham bagaimana memanfaatkan talenta seperti Romeni untuk membuat perbedaan dalam pertandingan penting, ujar pelatih Australia itu. Australia sendiri berada dalam posisi yang cukup baik di klasemen grup C, tetapi Tony menegaskan bahwa laga melawan Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Dengan Indonesia berada di peringkat ketiga grup dan berjuang untuk menjaga peluang lolos, Tony percaya bahwa tim Garuda akan tampil habis-habisan. Mereka bermain dengan motivasi tinggi, dan itu membuat mereka berbahaya. Kami harus memastikan fokus penuh selama 90 menit, katanya. Menghadapi laga ini, Tony Popovic berencana menyiapkan strategi khusus untuk meredam kekuatan Indonesia, terutama di sektor serangan. Ia juga meminta para pemainnya untuk tetap tenang dan tidak meremehkan lawan. Indonesia bukan tim yang sama seperti sebelumnya. Mereka berkembang pesat, dan kami harus siap menghadapi mereka dengan segala kemampuan terbaik kami, tutup Tony. Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekuatan skuad Garuda kini semakin tangguh dengan kehadiran striker anyar, Ole Romeni, melalui program naturalisasi. Ancaman bagi lini belakang lawan pun kian nyata. Timnas Australia dan Bahrain, dua lawan terdekat di grup C, layak mewaspadai perubahan besar yang terjadi di tubuh Timnas Indonesia. Pada 20 Maret 2025, Indonesia akan bertandang ke markas Australia dalam match D ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 hari kemudian, Jai Idzes dan kawan-kawan akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan posisi saat ini di peringkat ketiga grup, Indonesia mengoleksi 6 poin dari 6 laga dengan catatan 1 kemenangan, 3 seri, dan 2 kekalahan. 2 kemenangan atas Australia dan Bahrain menjadi target realistis sekaligus krusial untuk menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika sukses mengamankan 6 poin, Indonesia hanya perlu 1 kemenangan lagi dari laga melawan Cina pada 5 Juni 2025 untuk memastikan posisi runner-up grup C. Meski tantangan melawan Australia dan Bahrain tidak mudah, Timnas Indonesia berada dalam momentum positif. Pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert membawa angin segar. Legenda sepak bola Belanda itu diharapkan mampu mendongkrak performa tim dan memberikan sentuhan taktik baru untuk skuad Garuda. Patrick Kluivert, yang pernah menjadi andalan di lini depan Barcelona dan Timnas Belanda, memiliki visi yang jelas dalam membangun kekuatan tim. Dengan pengalaman di level tertinggi sepak bola dunia, ia dipercaya mampu mengoptimalkan potensi para pemain, termasuk deretan nama naturalisasi yang siap bergabung. Salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Ole Romeni, striker kelahiran 20 Juni 2000 yang saat ini bermain untuk Oxford United di Inggris. Proses naturalisasinya sedang dikebut oleh PSSI dengan harapan dapat rampung sebelum Maret 2025.
Kehadirannya diproyeksikan menjadi ujung tombak utama timnas Indonesia dalam formasi 4-3-3 racikan Kluivert. Oleh Romeni dikenal sebagai striker yang memiliki insting gol tinggi. Saat bermain untuk NES, ia mencatatkan 9 gol dalam 69 laga. Ketajamannya semakin terasa ketika membela FC Utrecht, di mana ia mencetak 13 gol dalam 45 pertandingan. Kini bersama timnas Indonesia, Oleh Romeni siap memberikan kontribusi besar. Ia berpotensi menjadi ancaman serius bagi Australia dan Bahrain, terlebih jika diduetkan dengan penyerang lain seperti Ragnar Oratmangon dan Rafael Struijk. Kombinasi ketiganya dapat menjadi trisula maut di lini depan. Trisula Romeni, Oratmangon, dan Struijk mendapat dukungan penuh dari lini tengah yang diperkuat gelandang tangguh seperti Jairo Riedewald dan Tom Haye. Kehadiran dua pemain ini, yang juga bagian dari program naturalisasi, diharapkan menambah kreativitas dan kestabilan permainan timnas Indonesia. Selain itu, lini belakang juga menjadi elemen penting yang siap menopang kekuatan tim. Bek sayap seperti Kelvin Verdong dan Kevin Dix akan memberikan kecepatan dan presisi dalam membantu serangan. Kombinasi lini depan yang tajam dan lini belakang yang solid menjadi kunci penting dalam menghadapi dua laga berat mendatang. Kehadiran Patrick Kluivert diharapkan mampu mengubah gaya bermain timnas Indonesia menjadi lebih agresif dan terorganisir. Sosok Kluivert, yang terbiasa menangani pemain muda berbakat, diyakini dapat memaksimalkan potensi para pemain naturalisasi dan lokal yang ada di skuad. Meski lawan yang dihadapi memiliki kualitas yang mumpuni, timnas Indonesia percaya diri dengan potensi besar yang ada. Pengalaman Kluivert sebagai pemain dan pelatih di level internasional menjadi modal penting untuk membangun mentalitas juara dalam skuad. Langkah besar yang diambil PSSI dengan mendatangkan pelatih kaliber dunia seperti Kluivert serta melibatkan pemain naturalisasi menunjukkan ambisi tinggi untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Target lolos ke Piala Dunia 2026 kini bukan hanya sekadar mimpi, tetapi sebuah peluang yang nyata. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan naturalisasi, serta dukungan taktik dari Patrick Kluivert, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk mencetak sejarah. Laga melawan Australia dan Bahrain akan menjadi ujian penting untuk mengukur sejauh mana kekuatan skuad Garuda. Jika mampu tampil maksimal dan meraih hasil positif dalam dua laga tersebut, timnas Indonesia tidak hanya memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga mempertegas posisi sebagai kekuatan baru di kancah sepak bola Asia. Trisula maut Romeni, Oratmangon, dan Struijk siap menjadi mimpi buruk bagi lini belakang lawan. Media asal Vietnam, Soha, turut mengikuti perkembangan program naturalisasi timnas Indonesia. Terbaru, media Vietnam tersebut telah memperingati Thailand dan Vietnam untuk waspada, karena ada 3 pemain keturunan Indonesia, yakni Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks yang siap menjadi ancaman baru di skuad Garuda. Ula, Tim, dan Dion kini tinggal menunggu surat keputusan Presiden, Kepres, yang menjadi syarat untuk mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Rencananya, pengambilan sumpah WNI ketiganya akan dilakukan di luar negeri pada Sabtu, 8 Februari 2025, mendatang. Ula Romeni nantinya akan diplot sebagai pemain tim senior timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui masih berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan, Tim dan Dion kemungkinan besar akan ditempatkan di timnas Indonesia U20. Tak menutup kemungkinan, dua pemain ini juga bisa masuk skuad timnas Indonesia U23. Proses naturalisasi yang terbilang lancar ini menimbulkan kekhawatiran Sohaven. Sebab, tak menutup kemungkinan pemain-pemain itu akan meningkatkan kekuatan timnas Indonesia di berbagai kompetisi. Sohaven memberi perhatian khusus kepada Tim dan Dion yang kemungkinan besar bisa membela timnas Indonesia U23. Tim ini berpeluang untuk mewakili Indonesia di ajang SEA Games 2025 akhir tahun nanti. Khususnya dua bintang baru berusia 20 tahun, Tim Henry Victor Gepens dan Dion Wilhelmus Edi Marks, yang diharapkan bisa menjadi faktor strategis bagi Indonesia U22 untuk membidik ambisi mempertahankan medali emas SEA Games, tulis Sohaven, dikutip pada Selasa, 4 Februari 2025. Ajang SEA Games sendiri akan digelar di Thailand pada 7-19 Desember 2025 mendatang.
Soha-VN menuliskan, timnas Vietnam dan Thailand harus menganalisis kekuatan sang juara bertahan setelah adanya naturalisasi ini. Jelas saja, sepak bola Indonesia masih giat menggalakkan strategi naturalisasi dengan lebih menitik beratkan pada kualitas masing-masing pemain. Langkah yang diambil oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia ini juga bisa membuat para pesaing di daerah, termasuk timnas Vietnam dan Thailand, harus belajar secara saksama, tegas media Vietnam.